Jangan anggap remeh pertemanan, karena ini akan mempengaruhi kehidupan dunia kita, ini juga akan mempengaruhi kehidupan akhirat kita. Kehidupan dunia, bahkan dalam berbisnis jemaah, pertemanan mempengaruhi. Orang yang berteman dengan orang-orang yang suka menghamburkan hartanya akan seperti itu. Orang yang berteman dengan orang-orang yang bermental meminta-minta, dia akan seperti itu. Orang yang berteman dengan orang-orang yang ulet dalam pekerjaannya, dia akan seperti itu. Orang yang berteman dengan orang yang suka main-main akan mengalami hal yang sama atau akan melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya. Orang yang berteman dengan orang-orang kaya, maka dia juga akan bermental orang kaya. Orang yang berteman dengan orang yang miskin juga akan demikian. Walaupun jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, memang ada pengecualian-pengecualian. Ada orang-orang yang meskipun berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, dia tetap baik. Bahkan dia mempengaruhi teman-temannya. Tapi ini sedikit. Ini pengecualian. Ada orang-orang yang muslih, orang-orang yang selalu bisa memperbaiki lingkungannya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang asing. Dia baik berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak baik, tapi dia tetap bisa baik. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang bisa memperbaiki masyarakatnya ketika masyarakat rusak. Ada orang-orang seperti itu, ada. Tapi mereka itu jumlahnya sedikit. Jangan berpikir kita seperti mereka untuk keselamatan kita. Berusahalah mencari lingkungan-lingkungan yang baik. Berusahalah mencari pertemanan-pertemanan yang baik. Karena kebanyakan dari manusia itu terbawa oleh arus lingkungannya. Kebanyakan seperti itu. Arus, ya, kalau kita melihat sungai yang ada arusnya, kebanyakan air mengikuti arus itu. Ada air-air yang tenang, ada. Tapi kebanyakan air itu mengikuti arus. Manusia juga seperti itu. Kebanyakan manusia itu mengikuti arus masyarakatnya, mengikuti arus lingkungannya, mengikuti arus zamannya. Walaupun ada di antara mereka yang kokoh berdiri dengan prinsip-prinsip kehidupannya yang mulia. Dan itulah para ulama, itulah para rabbaniyun. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perhatikan dengan baik siapa teman-teman kita. Kita semuanya sudah tahu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Dan biasanya seseorang itu senang dengan temannya. Coba bayangkan kalau temannya ini orang buruk, kemudian dia di akhirat bersama teman buruk ini. Bukankah ini sangat membahayakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Ini juga menunjukkan bahwa pertemanan ini sangat mempengaruhi akhirat seseorang. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama. Dan agama itu berkaitan erat dengan akhirat kita. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka silahkan dia melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Coba kita introspeksi diri masing-masing, lihat siapa teman dekat kita. Teman dekat. Jemaah, apa itu teman dekat? Biasanya ciri yang paling menonjol dari teman dekat itu adalah orang yang kita benar-benar terus terang kepadanya. Kita benar-benar bersikap apa adanya dengan dia. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Biasanya teman dekat ciri yang paling kelihatan ini. Jadi kita benar-benar merasa dia itu diri kita. Sehingga kita merasa tidak ada masalah ketika dia mengetahui apa yang ada di kita. Coba lihat teman-teman dekat kita yang memiliki ciri seperti ini. Apakah dia baik ataukah dia buruk? Kalau baik, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah. Kalau buruk jamaah, maka ganti sebelum semuanya terlambat.